Selamat datang di Kota Kudus, sebuah kota yang kaya akan kearifan lokal dan warisan budaya yang mempesona. Kali ini kita akan menjelajahi keberagaman budaya dan tradisi yang membuat Kota Kudus begitu istimewa. Kota Kudus dikenal dengan kota kretek karena produksi rokok kreteknya yang berkualitas tinggi. Sejak puluhan tahun, pabrik-pabrik kretek di Kota Kudus telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Maka tak heran terdapat museum kretek yang menyimpan berbagai sejarah dan perkembangan industri kretek di Indonesia, khususnya di Kota Kudus. Dari awal perjalanan kretek hingga inovasi-inovasi terbaru, museum ini menghidupkan kembali cerita tentang bagaimana kretek telah membentuk identitas Kota Kudus. Niti Semita, seorang raja kretek terkenal asal Kota Kudus dengan merek Cap Bal 3 yang mengalami masa kejayaan pada era Hindia Belanda pada tahun 1922 sampai 1940. Di era kejayaannya, Niti Semita mampu mengelola pabrik yang mampu memproduksi 8 juta batang rokok kretek dengan memperkerjakan 10.000 buruh. Tidak heran, Niti Semita disebut oleh Bung Karno sebagai orang terkaya di Indonesia dalam pidato di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selain memiliki pabrik kretek terbesar dengan pembayaran pajak 160.000 hingga 350.000 gulden, Niti Semita juga menyewa pesawat Fokker F-200 seharga 150 sampai 250.000 gulden untuk menyebarkan selebaran rokok Cap Bal 3. Karena keberhasilannya sebagai pengusaha pribumi yang sangat sukses, nama tokoh Niti Semita diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Kudus. Di samping Museum Kretek, terdapat Rumah Adat Kudus atau biasa disebut dengan Jogol Pencu. Rumah Adat Kudus memiliki atap genteng yang disebut atap pencu. Bangunan ini didominasi dengan seni ukir yang sederhana khas Kabupaten Kudus yang merupakan perpaduan gaya dari budaya Jawa Hindu, Persia Islam, Cina Tionghoa, dan Eropa Belanda. Rumah ini diperkirakan mulai dibangun sekitar tahun 1500-an Masehi dengan 95% kayu jati asli. Keunikan dan keistimewaan Rumah Adat Kudus tidak hanya terletak pada keindahan arsitekturnya, tetapi juga pada kelengkapan komponen pembentuknya yang memiliki makna filosofis yang berbeda. Di halamannya terdapat sumur dan juga kamar mandi beserta padasannya. Selain sebagai kota kretek, Kota Kudus juga dikenal dengan kota santri. Adanya makam Sunan Kudus dan juga Sunan Muria menjadikan kota ini sebagai pusat perkembangan agama Islam. Gus Jigang, Gus yang berarti tokoh agama yang memiliki karisma atau kekuasaan, Ji yang berarti ngaji, dan Gang yang berarti berdagang atau berbisnis. Selanjutnya, terdapat Menara Kudus yang letaknya di tengah-tengah kota. Menara ini menjadi bukti proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Menara ini terbuat dengan batu bata merah dan juga menggabungkan arsitektur Jawa, Hindu, dan juga Islam. Biasanya, di sekitaran menara, setiap 1 tahun sekali dalam pergantian tahun Hijriah atau tepatnya 10 Muharram akan dilaksanakan tradisi buka luwur. Buka artinya membuka dan luwur artinya kain mori. Jadi, buka luwur yaitu tradisi mengganti luwur atau kain penutup mori sekitar makam Sunan Kudus. Tujuan dilaksanakan tradisi buka luwur adalah untuk melestarikan dan menguri-nguri budaya, serta menghormati Kanjeng Sunan Kudus sebagai leluhur. Salah satu jajanan khas Kota Kudus ialah jenang kudus. Olahan ini terbuat dari tepung, garam, santan kelapa yang dipadukan dengan gula Jawa sehingga menghasilkan jenang yang manis dan kenyal. Menurut cerita masyarakat, jenang digunakan Sunan Kudus sebagai penyembuhan cucu Mbah Dempok Soponyono dari mati surinya. Berbeda dengan dodol, tekstur jenang lebih lembut dan basah karena menggunakan lemak hewani. Tradisi selanjutnya yang masih bertahan adalah pewayangan.
Biasanya, masyarakat mengadakan pertunjukan pewayangan setelah diadakannya sedekah bumi. Dan yang terakhir, sebagai penutup video ini, yakni ada pakaian adat Kudus yang biasanya digunakan oleh penari tari kretek. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.